Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyam al-a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, di Jumat yang mulia ini, di tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berbagai macam nikmat dan karunia. Nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, dan nikmat terbesar juga Allah izinkan kita untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah, yang dimana pada akhirnya kita tiba di 1 Syawal 1444 Hijriah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rangkaian ibadah kita terkhusus dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, masuk di awal bulan Syawal ini. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling sejati, Nabi yang tidak bisa diganti-ganti. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi umatnya, setia menjalankan setiap sunnah-sunnahnya, dan kelak di yaumul qiyamah kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Fakir Khatib berwasiat khusus kepada diri Khatib pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari di awal bulan Syawal ini, di Jumat yang mulia ini, bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman, kita tingkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa yang kita miliki, kita bisa meraih kebahagiaan, bisa meraih keselamatan. Bahagia dan selamatnya kita bukan hanya sekedar di dunia, tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa yang selama ini kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di dunia, Allah bahagiakan kita sampai di akhirat, dan Allah jauhkan kita dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki mimbar ketika akan menyampaikan nasihat-nasihat agama, ketika naik mimbar pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin.
Lalu naik mimbar yang kedua, baginda Nabi mengucapkan amin pula. Sampai pada naik mimbar tangga yang ketiga, baginda Nabi mengucapkan amin. Lantas para sahabat merasa heran. Tidak ada yang berdoa, tidak ada yang bersuara, tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali, mulai dari tangga mimbar pertama, kedua sampai ketiga. Selesai baginda Nabi menyampaikan khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ketika di tangga pertama engkau mengucapkan amin, di tangga kedua engkau juga mengucapkan amin, bahkan sampai tangga yang ketiga engkau mengucapkan amin? Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, kembali berkata, wahai sahabatku, ketika aku naik mimbar pertama, naik tangga mimbar kedua sampai ketiga, malaikat Jibril datang menghampiriku seraya ia berdoa. Jadi ada 3 daripada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu doa daripada malaikat Jibril di antara 3 doanya, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung diaminkan oleh baginda Nabi SAW. Hadis ini ada dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Sebagaimana malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Syahiya 'abdun 'adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah." Jadi kata malaikat Jibril, celaka buat seorang anak yang masih memiliki kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara orang tuanya masih hidup, tapi kehadiran orang tuanya tidak mampu memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu baginda Nabi mendengar malaikat Jibril berkata, celaka buat seorang anak, orang tuanya masih ada atau salah satu di antaranya masih ada, tapi tidak bisa memasukkan anaknya ke dalam surga, atau kehadiran orang tua tidak bisa membuat anaknya masuk ke dalam surga. Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Maka bisa kita bayangkan yang berdoa adalah malaikat Jibril yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika malaikat Jibril berdoa, doanya diaminkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, tidak punya dosa, yang terjamin daripada surga, yang terhindar daripada panasnya api neraka. Maka doa ini diaminkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendukung, menyetujui artinya celaka buat kita setiap anak masih ada ayah ibu kita, atau di antara salah satunya ayah atau ibu masih ada, tapi keberadaan mereka tidak mampu membuat kita berbakti kepada mereka, tidak mampu membuat kita untuk menghormati mereka, tidak mampu membuat kita untuk memuliakan mereka. Maka kata bagi ada malaikat Jibril disebut sebagai orang yang celaka. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat celaka yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ini kita menjadi nasihat buat kita, menjadi peringatan buat kita bahwa orang tua yang masih ada saat ini di rumah kita, masih berkumpul bersama kita, itu merupakan keramat buat kita. Berapa banyak di antara kita mencari keramat yang jauh, pergi haji tiap tahun, pergi umrah tiap bulan, segala macam ibadah dia lakukan, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, bahkan menyenangkan orang lain. Tapi berapa banyak di antara kita sibuk mencari surga yang jauh, tapi merupakan surga yang terdekat. Surga yang terdekat nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu kita pergi ke satu tempat dan lain sebagainya. Surga terdekat itu ada di rumah kita, yaitu ayah ibu kita. Ayah ibu kita itu merupakan surga buat kita. Kebanyakan di antara kita sibuk mencari surga yang jauh, ziarah ke makam wali sampai, ke makam ulama besar sampai. Tapi mohon maaf, berapa banyak di antara kita ziarah sebulan sekali saja ke makam orang tua yang sudah meninggal, nggak pernah sampai. Bahkan dalam setahun sekali, momen hari raya Idul Fitri atau menjelang Ramadan, berapa banyak di antara kita masih tidak mau ziarah ke makam orang tua kita. Padahal mereka jasanya begitu luar biasa, mereka jasanya begitu hebat buat kita. Tapi kebanyakan kita sibuk mencari surga yang jauh, lalu merupakan surga yang terdekat, yaitu ayah ibu kita. Di bulan suci Ramadan kita ditempa dengan berbagai macam ibadah. Di bulan suci Ramadan kita ditempa dengan berbagai macam kebaikan. Kebaikan kepada sesama manusia, kebaikan kepada sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun kebaikan kepada ayah ibu kita. Berapa banyak di antara kita di bulan Ramadan memuliakan ayah ibunya, mengistimewakan ayah ibunya, bahkan menjelang akhir Ramadan untuk menjelang menyambut bulan Syawal. Berapa banyak di antara kita yang memuliakan orang tua, ada yang memberikannya sebuah pakaian, ada yang memberinya dengan uang dan lain sebagainya. Sejatinya bukan itu yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Bukan uang yang dibutuhkan oleh ayah ibu kita, bukan pakaian baru yang dibutuhkan ayah ibu kita, tapi yang dibutuhkan oleh ibu kita, yang dibutuhkan oleh ayah kita adalah doa yang tulus yang keluar dari lisan kita sehabis kita sholat. Doa yang tulus yang keluar dari mulut kita yang kita kirimkan doa
Itu yang dibutuhkan daripada orang tua kita. Orang tua kita tidak butuh pangkat dan jabatan kita yang tinggi. Orang tua kita tidak butuh dengan harta kekayaan kita yang banyak. Yang dia butuhkan adalah doa. Selain doa, dia butuh akhlak kita yang bagus kepada mereka, adab kita yang santun kepada mereka. Berapa banyak di antara kita punya pangkat dan jabatan tinggi, di kantor kita dihormati, di tempat kerja kita dimuliakan, tapi ketika kita pulang ke rumah, status kita adalah tetap anak buat ayah ibu kita. Berapa banyak anak yang di kantor dihormati sebagai atasan, yang di tempat kerja dihormati sebagai pimpinan, maka titel, pangkat dan jabatannya ini ia bawa sampai ke rumah. Ketika di rumah ia merasa lebih hebat daripada ibunya, ketika di rumah ia merasa lebih hebat daripada bapaknya. Akhirnya bapak dan ibunya tak dihormati, bapak dan ibunya tak dihargai. Maka Habib menyampaikan, sehebat apapun ibadah kita, serajin apapun puasa sunnah kita, sehebat apapun sholat malam kita, pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan kita berangkat, menyantuni anak yatim tiap hari, fakir miskin kita beri santunan, tapi ada satu dosa kita lakukan, durhaka kepada kedua orang tua kita, demi Allah seluruh amalan kita tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan Quran menjelaskan kepada kita tentang dua perintah yang harus kita jalankan, dua perintah yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu jangan menyembah selain Dia. Allah memerintahkan kepada kita jangan menyembah selain Allah, jangan mempersekutukan Allah. Walaupun ekonomi kita sedang sulit, keuangan kita sedang susah, tetap akidah kita, tauhid kita adalah Allah itu esa, Allah itu tunggal. Tidak bisa akidah kita ditukar dengan yang lain. Maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik. Walau dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan usia renta atau masih muda, tetap kita sebagai seorang anak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan dalam Quran surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fidalu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayya al-masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan lemah, yang berhamba-hamba, menyamping kita dalam keadaan usia 2 tahun. Maka kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuaku. Di ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita. Pertama, bersyukur kepada Allah lewat rahim ibu kita. Allah hadirkan kita ke alam dunia ini. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita saat ini Allah takdirkan mereka menjadi orang tua kita yang hebat. Orang tua rela melakukan apa saja untuk anak agar anaknya bertahan hidup. Maka satu orang tua mampu menghidupi 10 orang anak, tapi berapa banyak 10 orang anak tidak mampu menghidupi satu orang tua. Anaknya banyak, orang tuanya terlantar. Anaknya banyak, orang tuanya taruh di panti asuhan. Anaknya banyak, kuliahnya pada sukses, pendidikannya pada tinggi, tapi orang tuanya tak diperhatikan, orang tuanya tak dirawat, orang tuanya tak dijaga, tak disayang, tak dicintai, tak dihormati. Padahal ini adalah surga kita. Sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maka guru kita yang mulia, Allah yarham, al-maqrullah Ustaz Jaifi Al-Bukhari, beliau pernah mengatakan, ibu itu adalah surga buat anak. Tapi jangan dilupakan peran ayah. Ayah adalah jembatan kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak anak hanya menganggap ibu surga, bapak dilupakan, ayah dilupakan. Padahal yang paling besar adalah orang tua kita dua-duanya mulia, orang tua kita dua-duanya terhormat. Kalau kita bisa berbakti kepada ibu kita, lantas kenapa tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Maka jangan dilupakan, ibu kita memang surga kita, tapi bapak kita adalah jembatan untuk menuju kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis
Ada salah satu sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jahimah radhiyallahu an datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang bersama engkau ya Allah. Ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersama engkau ya Rasulullah. Lantas baginda Nabi bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Apakah kamu masih punya ibu? Punya ya Rasulullah. Kalau engkau masih punya orang tua, engkau masih punya ibu, masih punya bapak, pulanglah ke rumah, jagalah mereka dengan baik, muliakanlah mereka dengan baik. Di hadis ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita kedudukan ayah ibu kita di atas daripada jihad. Kedudukan kemuliaan orang tua kita di atas daripada jihad. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi, amalan apa yang paling utama? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat tepat waktu. Lalu yang kedua apa ya Rasulullah? Amalan yang paling utama, berbakti kepada ayah ibumu. Dan yang ketiga apa ya Rasulullah? Yaitu jihad fisabilillah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di momen hari raya ini, sepulang daripada salat Idul Fitri, kita raih tangan kedua orang tua kita. Kita peluk ayah dan ibu kita. Berapa banyak jasa yang luar biasa yang mereka keluarkan buat kita, perjuangan mereka. Mulai dari kita dalam kandungan, usia bayi, anak-anak, bahkan berapa banyak orang tua yang cuma tamatan sekolah dasar, bahkan tak sekolah sama sekali. Tapi kegigihan orang tua, hebatnya orang tua, luar biasanya orang tua. Walaupun mereka cuma sekolah dasar tamatannya, bahkan tidak sekolah sama sekali. Berapa banyak orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya sampai menjadi sarjana. Berapa banyak orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya sampai menjadi orang hebat, sampai menjadi orang besar. Ini kemuliaan ayah ibu kita yang berjuang begitu luar biasa, yang begitu hebat perjuangannya. Untuk apa? Untuk membesarkan kita supaya kita kelak nanti sudah besar membesarkan orang tua sebagai orang tua kita yang harus kita hormati. Sebagaimana kita mendengar kisah daripada Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang tinggal bersama ibunya. Lalu ibunya punya satu keinginan, pengen berangkat haji. Yang dimana Uwais Al-Qarni ini seorang pemuda yang tak punya harta, yang tak berkelimangan uang dan lain sebagainya. Tapi karena kecintaan kepada orang tuanya, bakti kepada ibunya, ingin membahagiakan ibunya, Uwais Al-Qarni memberi sebuah keledai. Keledai dibeli ketika masih anak-anak. Ketika masih kanak-kanak, keledai ini dibawa, digendong di atas punggungnya. Dia bawa menaiki bukit yang sangat tinggi. Sudah sampai atas bukit, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas bukit, turun ke bawah. Semua orang mengira, semua orang mengatakan Uwais Al-Qarni ini gila. Uwais Al-Qarni ini tidak waras. Kenapa? Dia punya keledai, bukannya dijaga, bukannya dipelihara, diberi makan, tapi hanya digunakan untuk dia gendong, naik ke atas bukit, turun ke bawah bukit, naik ke atas bukit, turun ke bawah bukit, sampai keledai ini menjadi usia dewasa. Bertambah berat badannya, maka bertambah juga rasa berat yang dipikul oleh Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni punya maksud yang mulia, punya tujuan yang mulia. Ia menggendong keledai dari usia anak sampai dengan dewasa, dari bobotnya yang begitu ringan sampai bobot menjadi berat. Tujuannya adalah Uwais Al-Qarni sedang latihan untuk menggendong ibu tercintanya berangkat ke Mekah dan Madinah. Perjalanan yang begitu jauh karena tak punya harta, tak punya uang. Dia rela melakukan itu demi senyuman yang terpancar di wajah ibunya. Ketika dirasa sudah cukup mampu, Uwais Al-Qarni bilang berkata kepada ibunya, Bu, ayo kita pergi ke Mekah Madinah. Ibu punya keinginan pengen berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berangkat. Naik apa nak? Engkau gak punya uang, kita gak punya kendaraan. Ibu naik di pundakku, aku bawa ibu untuk berkunjung ke Mekah ke Madinah. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, tapi baginda Nabi belum ketemu. Tapi baginda Nabi memerintahkan para sahabat mencari pemuda yang begitu bakti kepada orang tua, begitu soleh seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang dijamin surga oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepada baginda Nabi, Ya Rasulullah, aku sudah berbuat baik kepada ayah ibuku. Aku sudah memuliakan mereka sebagaimana mereka memang harus dimuliakan. Aku selalu memasang wajah yang senyum, penuh dengan senyuman ketika di hadapan mereka. Aku tak pernah marah sedikit pun. Apa yang menjadi keinginannya aku turuti, apa yang menjadi kemauannya aku kabulkan. Aku bertanya kepada engkau ya Rasulullah, apakah semua kebaikan yang aku lakukan sudah mampu membalas kebaikan daripada orang tuaku?
Lalu baginda Nabi SAW mengatakan, walaupun seluruh alam dunia ini engkau berikan, seluruh isi alam dunia ini engkau berikan kepada ayah ibumu, itu tidak mampu membalas bahkan satu tarikan nafasnya ketika melahirkan engkau, tidak mampu engkau balas. Jadi kita terkadang sebagai anak jangan sombong, jangan merasa di antara keluarga paling hebat. Setiap kita keluarga rezekinya beda-beda. Ada mungkin rezeki di antara keluarga kita yang mampu, saudara kandung kita nggak mampu. Jangan merasa paling mampu. Kita berkata kepada keluarga kita, saya udah banyak muliain orang tua. Apa yang jadi keinginan ibu ayah saya berikan, kemana ia mau saya antarkan. Semua kebaikan sudah saya lakukan. Jangan sombong. Walau semua kebaikan kita lakukan, semua amal soleh kita kerjakan untuk membahagiakan ibu kita, satu tarikan nafasnya, bahkan satu tetesan darahnya ketika melahirkan kita belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita, yaitu ayah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada gurunda kita Habib Ahmad Al-Habsyi, beliau mengatakan, satu senyuman yang kau berikan kepada ayah ibumu, terkhusus kepada ibumu, satu senyuman yang kau berikan lalu orang tuamu tersenyum karena melihat perangai yang kau lakukan, melihat akhlak yang santun yang begitu kau perjuangkan di hadapan mereka, orang tuamu tersenyum, maka satu senyuman orang tuamu akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat buat kita sebagai seorang anak, satu tetesan air mata orang tua kita yang keluar dari dua mata indahnya, baik itu mata ayah kita, air mata ibu kita, satu tetesan yang keluar dari kedua mata mereka, maka itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita minta ampun kepada mereka, kita minta ridho kepada mereka. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada kita dalam hadisnya, ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Maka di momen Idul Fitri ini kita tarik kedua tangan orang tua kita, minta ridho kepada mereka, minta doa kepada mereka. Kalau doa udah mereka ucapkan, doa udah keluar dari lisan mereka, insya Allah pintu-pintu langit Allah terbuka. Allah akan mengabulkan apa-apa yang diminta oleh kita, yang melalui wasilah daripada perantara orang tua kita. Insya Allah doa kita dijabah. Sebagaimana hadis baginda Nabi SAW, doa orang tua terutama doa ibu, laksana doa seorang nabi untuk umatnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amalan ibadah kita. Allah terima seluruh ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan orang tua kita yang masih ada, yang masih sehat, mudah-mudahan kedua orang tua kita Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, Allah sehatkan badannya dalam keistiqomahan, Allah mudahkan rezeki daripada orang tua kita, Allah mudahkan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup orang tua kita. Apabila ada di antara orang tua kita yang saat ini sudah meninggal dunia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah jadikan kuburnya Allah min daril jannah, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khalih al hajat. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بائلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. قولوا آمين وأنتم بخير. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.